Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 bersama saya Pendeta Santi Miawati. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan firman Tuhan yang didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 14 tentang kemenangan Daud. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur dan hormat bagimu atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang telah menjaga kami sepanjang malam, sehingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan boleh melakukan tugas aktivitas kami dalam segala sukacita. Biarlah kiranya terang Kristus menyinari hati pikiran kami, dan firman Tuhan, pengajaran Alkitab, menjadi pedoman dalam kami berkarya serta beraktivitas. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas kami, dan layakkan kami melakukan kehendak-Mu dengan taat setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara jemaat kekasih Kristus, Alkitab menyatakan bahwa daftar kemenangan-kemenangan Daud yang kita baca pada pagi hari ini bermula dan bersumber pada apa yang Daud alami secara pribadi sebagai seorang yang Tuhan perkenan. Dalam tugas dan tanggung jawab yang besar, Daud menyadari sungguh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah karena Tuhan. Karena pimpinan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena perkenan Tuhan. Dan itu yang melandasi ucapan syukur Daud yang bisa kita baca dan jadi renungan pagi kita kemarin. Rasa syukur yang membawanya kepada pengakuan dan penyerahan diri penuh, bahwa tanpa campur tangan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ia lakukan mungkin tidak berarti. Bisa saja menjadi sebuah kesia-siaan, atau bahkan menjadi tidak penting baginya. Tetapi ketika ia menyadari penuh apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan baginya, maka segala hal yang terjadi dalam hidupnya ia landaskan dalam pengakuan dan penyerahan diri itu. Dan ini menjadi motivasi utama dan penyemangat yang terbesar dalam diri Daud untuk kemudian menunaikan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin bangsa, sebagai seorang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah tanggung jawab besar. Nah, saudara, ibu bapak, kekasih Kristus, hal ini tentu juga menjadi bagian dari perenungan kita sepanjang hari dan sepanjang masa perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ada situasi, kondisi, dan keadaan yang tentu membawa kita kepada pemahaman dan pengertian. Betapa tidak mudahnya satu keadaan, satu kondisi untuk kita jalani dengan baik. Betapa tidak mudahnya menunaikan tugas dan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepada kita. Dan betapa sulitnya mengalahkan ego kita sebagai satu pribadi. Ketika kita berpikir kita punya kemampuan, ketika kita berpikir kita punya kepandaian, kita seorang yang cerdas, kita seorang yang tahu melakukan segala sesuatu, yang paham segala sesuatu. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita bahwa semua hal yang bisa kita pikirkan secara kemanusiaan tetap memiliki batas. Bahwa segala sesuatu yang bisa kita kerjakan sebagai satu pribadi tetap memiliki kelemahan dan kekurangan. Belajar dari Daud tentang ucapan syukur yang ia bawa dalam doa penuh. Tidak hanya menyerahkan dirinya, ia juga menyerahkan seluruh keluarganya. Dan bahkan ia menyerahkan dirinya sebagai pemimpin bangsa serta orang-orang yang dipimpinnya. Memohon peran serta Tuhan, campur tangan Tuhan
agar berkat Tuhan terus dinyatakan baginya. Dan kini melalui daftar kemenangan-kemenangan Daud yang menjadi motivasi utama dan yang menuntun hati dan pikiran serta berhikmat untuk membuat keputusan dalam setiap tindakan yang dilaksanakannya, dilandaskan dan didasarkan pada tanggung jawab yang besar itu. Ia boleh membagi, menempatkan, memposisikan baik pasukannya, prajuritnya, bahkan ketika ia menempatkan diri sebagai seorang yang harus memikirkan segala sesuatu tidak hanya dari satu sisi saja. Jadi dari sini kita belajar bagaimana kita pun bisa melakukan hal yang serupa dalam hidup kita. Ucapan syukur menjadi landasan yang paling kuat. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang pasti tidak selalu mudah untuk kita ucapkan dan kita tunjukkan. Tetapi ketika kita mampu mengucap syukur, yang dilandaskan pada pengakuan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semata-mata karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, pengajaran Tuhan, maka akan menolong kita untuk bisa memahami walaupun tidak semua hal yang kita lakukan akan dengan mudah kita kerjakan. Walaupun ketika kita ingin mewujudkan rencana harapan dengan segala perjuangan yang kita laksanakan, tidak semua akan membawa kita kepada hasil seperti yang kita harapkan. Tapi terlepas dari kesemuanya itu, ketika pengakuan selalu ada dalam hati dan pikiran kita, penyerahan diri penuh selalu menjadi niat yang tulus dalam kerendahan hati untuk menyertakan Tuhan dalam setiap rencana, perjuangan, dan juga pelaksanaan tugas dari tanggung jawab keseharian kita. Maka hal yang serupa juga bisa terjadi. Kemenangan demi kemenangan walaupun dalam rupa dan kondisi yang berbeda akan kita alami dan akan kita terima sebagai cara Tuhan menolong. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menempatkan kita dalam kesejahteraan, untuk mengkondisikan kita dalam kebaikan, dan untuk menyatakan kemurahannya, bahwa ia tidak pernah menjauh dari hidup kita. Baiklah hari ini di sepanjang waktu yang kita jalani dengan segala aktivitas kita, dengan segala tantangan, dan mungkin juga kendala yang kita jumpai dalam setiap aktivitas kita, tidak menyurutkan semangat dan tidak juga memupuskan harapan bahwa tangan Tuhan yang kekal akan terus merangkul kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan, sehingga kemenangan demi kemenangan dalam iman dan pengharapan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala bentuk hal, segala situasi, kondisi, dan keadaan, baik yang kita jumpai dengan mudah maupun yang kita lakukan dengan segala hal yang harus kita kondisikan. Terpujilah nama Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Selalu baru rahmatnya tiap pagi. Dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, melangkah bersama dan terus berkarya di sepanjang hari dan waktu yang telah Tuhan izinkan, Tuhan perkenan untuk kita jalani. Diberkati setiap hidup rumah tangga keluarga kita, diberkati tugas tanggung jawab dan pekerjaan kita, diberkati harapan-harapan hidup kita. Tuhan Yesus menolong dan menjaga. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk tuntunan-Mu bagi kami pada hari ini. Biarlah terang firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kami. Dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melaksanakan. Di dalam penyerahan diri penuh, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab keseharian kami. Ketika kami berhadapan dengan situasi dan keadaan yang tidak selalu baik, kami percaya Tuhan punya cara untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Pada hari ini kami doakan semua orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan jemaat yang kami layani. Sebagaimana kami mendoakan calon jemaat Tiberias di Tanjung Taruna. Mereka adalah bagian dari persekutuan umat Tuhan yang akan terus bertumbuh, yang akan terus berdiri dalam iman dan pengharapan dengan kasih yang besar, yang akan terus dikuatkan dan akan menunjukkan bagaimana memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Diberkati pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan Tuhan,
TKS, penatua, diakon, pengurus-pengurus jemaat, dan semua unsur yang terlibat dalam tugas pelayanan. Tentu juga akan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang ekstra di dalam kearifan dan kebijaksanaan yang dapat mereka putuskan untuk mengambil setiap tindakan demi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di Tanjung Taruna. Dengan segala kondisi dan keadaan, setiap umat-Mu diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang tengah berduka diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan juga dimampukan setiap hati yang tulus untuk melayani. Diberkati setiap harapan dan perjuangan yang akan terus ditindaklanjuti. Diberkati jemaat-Mu dan orang-orang di sekeliling mereka yang membaur, berinteraksi, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sosial di mana jemaat Tuhan ada di tengah-tengahnya. Sehingga dengan segala keberagaman, dengan segala perbedaan, mereka tetap dapat menunjukkan identitas jati diri mereka sebagai garam dan terang. Kelemahan, keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi mereka dan kami sekalian untuk tetap dapat memancarkan terang kasih Tuhan. Demikian pula halnya kami. Dengan segala suka duka, dengan segala tangis tawa, dengan segala sakit sehat, kami hendak berserah diri penuh kepada Tuhan. Setiap diri kehidupan dan kebersamaan kami dalam persekutuan, dalam kebersamaan yang saling menguatkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Inilah syafaat kami pada pagi hari ini. Iringi langkah karya kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami hanya dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami betul-betul bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang beriman, pribadi yang taat, patuh dan setia hanya kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Memancarkan terang kasih Kristus ke sekeliling kami dengan segala kondisi yang harus kami cermati dengan arif dan bijaksana. Pimpin kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami agar tidak memupuskan harapan perjuangan dan tidak memudarkan semangat motivasi kami untuk melakukan dan mengerjakan kebaikan itu. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom. We love EKS.